Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mengungkapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif, di mana penerapan PPKM tersebut justru menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mengaku berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dinilai belum efektif, di mana penerapan pembatasan kegiatan masyarakat kali ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa banyaknya kebijakan yang diterapkan pemerintah akan semakin memukul aktivitas usaha. Bahkan dirinya menyebut dengan adanya pembatasan justru berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan penurunan omset perdagangan. Pihak HIPI menambahkan dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali mengakibatkan kunjungan ke wilayah tersebut lebih dibatasi, yang sekaligus berdampak pada sektor usaha seperti pariwisata, transportasi, logistik, retail, dan kuliner. Sebelumnya, para pengusaha sempat berharap kondisi perekonomian akan kembali membaik setelah kedatangan vaksin COVID-19 di awal tahun. Namun dengan kondisi saat ini, para pengusaha hanya bisa berusaha untuk bertahan di tengah pandemi, sembari menunggu perkembangan pemerintah dalam pengendalian penularan COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, jika tadi kita membahas dampak PPKM dilihat dari sudut pandang teman-teman ekonom, kita kemudian akan mengeksplor bagaimana dampak PPKM dari sudut pandang pengusaha. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi, Ya. Mas Piki. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan semangat selalu untuk kita, Pak, ya. Optimis terus walaupun pandemi COVID-19 ini kita lagi ada di kondisi yang kemudian cukup challenging. Ya, Ya. kita harus selalu optimis di tengah kegalauan dunia usaha saat ini. Betul. Sempat menyampaikan kritikan terkait dengan penerapan PPKM, Pak Sarman. Kemudian itu juga evaluasinya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, PPKM tidak efektif untuk menekan kasus positif COVID-19. Sejauh ini yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha dampaknya seperti apa, Pak Sarman? Ya, kalau kami kan dari dunia usaha, dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya kan tidak menginginkan adanya PPKM ini. Karena akan sangat menurunkan lagi berbagai aktivitas ekonomi dan usaha. Tapi karena ini merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bagi kami juga sangat strategis dalam rangka untuk menekan laju penularan daripada COVID-19 ini, kami dunia usaha pasti juga akan mendukung dan menerima. Tapi dengan catatan bahwasanya efektivitas daripada program ini atau kebijakan ini dapat kita rasakan, yaitu apa yang menjadi tujuan pemerintah, mampu mengendalikan dan menurunkan laju daripada penyebaran virus corona ini. Sekalipun kami pengusaha merasakan dampaknya yang luar biasa, yaitu omsetnya yang semakin menurun. Tapi memang dalam kenyataannya bahwa kita lihat sendiri hampir 2 minggu dan ini adalah merupakan kebijakan yang kedua ya diperpanjangnya PPKM ini, ternyata memang tidak begitu signifikan efektivitasnya. Dan Bapak Presiden Pak Jokowi juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, dalam hal ini memang bagi kami pengusaha harus ada suatu metode atau formula yang pas ya, sehingga memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini betul-betul kita rasakan efektivitasnya. Misalnya dalam hal penegakan disiplin masyarakat kita. Nah, ini kan masih belum kita rasakan kekuatannya di lapangan. Artinya bahwa masih lemah gitu. Nah, sehingga kita lihat hasilnya tidak signifikan. Nah, jadi memang ini perlu menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah. Karena bagaimanapun kalau dibikin suatu kebijakan tanpa adanya suatu penegakan sanksi kepada masyarakat kita, saya takutnya ini juga tidak akan efektif gitu loh. Nah, jadi lagi-lagi kami pengusaha yang harus merasakan dampaknya yang luar biasa di tengah hampir 11 bulan pengusaha-pengusaha kita yang tadinya berharap di awal tahun ini
psikologi pengusaha itu sudah sangat-sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan membaik gitu kan. Tapi nyatanya di awal tahun ini ya beginilah yang kami rasakan Mas Wiki gitu. Baik, Pak Sarman, bentuk evaluasinya malah berbentuk PPKM mikro nih. Nah, menurut hemat kami memang begini, Ya. bahwa ada wacana untuk melakukan PPKM mikro. Jadi artinya ada suatu kebijakan setiap akhir pekan, Sabtu Minggu itu dilakukan lockdown. Dan itu sudah direspon beberapa pemerintah daerah. Di Jawa Tengah misalnya Pak Gubernur Ganjar Pranowo sudah menyampaikan akan ada gerakan di rumah saja Sabtu Minggu. Di Jakarta, wacana ini juga sudah digulirkan oleh Bapak Wakil Gubernur. Ya terus terang, ya bagi pengusaha-pengusaha ya seperti misalnya hotel, restoran, kafe, transportasi, dan berbagai turunannya, ini pasti akan berdampak. Pasti akan berdampak, ya. Apalagi kalau sampai pelarangan keluar rumah Sabtu Minggu. Karena biasanya ya para teman-teman kita yang bergerak di bidang jasa, Sabtu Minggu itu merupakan hari yang omset mereka ada kenaikan gitu. Karena disitulah hari-hari masyarakat kita mungkin bersantai dengan keluarga, berbelanja dan segala macam. Tapi kalau ini sampai dilarang, ya itu akan semakin memukul omset daripada pelaku usaha. Okay. Tapi kalaupun kebijakan itu akan diambil, mau tidak mau pengusaha juga harus menerima. Tapi bagi kami yang tadi itu, tolong dievaluasi dan dikaji efektivitas daripada penerapan PPKM mikro ini. Sehingga nanti kami dari pengusaha tidak dua kali rugi nih. Ya kan, kami sudah oke, sudah mendukung, tapi nyatanya efektivitasnya juga kita tidak bisa rasakan. Nah ini menurut hemat kami bertumpuk-tumpuk nanti penderitaan dunia usaha ini. Jadi kami sangat berharap kalau misalnya pemerintah harus memberlakukan PPKM mikro ini, harus dari sisi bagaimana penerapannya di lapangan itu tegas gitu. Oke, sejauh ini kurang tegaskah Pak Sarman? Nah, pertama langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal misalnya kalau nanti PPKM mikro ini diberlakukan, pertama harus ada sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, melibatkan seluruh perangkat pemerintah sampai ke tingkat RT bila perlu. Kami merasakan awal-awal dulu kita pandemi, ada yang namanya Satgas sampai tingkat RT, tapi sekarang ini tidak efektif lagi gitu loh. Nah, ini harus diberdayakan sampai RT, sampai RW, tingkatannya kelurahan, kecamatan. Ini harus dilibatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi masalah sanksi gitu loh. Sanksi yang tegas kepada masyarakat yang memang nyata-nyata melanggar daripada protokol kesehatan atau melanggar daripada kebijakan ini. Sehingga nanti tidak ada istilah menyatakan bahwa saya tidak tahu gitu kan. Ya kalau memang nyata-nyata sudah tahu tapi melanggar ya harus ada sanksinya. Kalau enggak nanti ini sampai kapan kita seperti ini Mas Uki. Jadi menurut hemat saya ini perlu suatu kajian yang mendalam daripada pemerintah sebelum memperlakukan kebijakan PPKM mikro ini. Baik. Supaya dunia usaha ini walaupun merasa pahit tapi kita mendukung. Namun demikian dampaknya, efektivitasnya dapat kita rasakan. Karena kami ingin badai ini cepat berlalu. Kami ingin supaya nantinya ya lebih cepat laju penurunan ini kita tekan. Tentu pemerintah juga nanti akan membuat kebijakan yang memperlonggar lagi berbagai aktivitas usaha dan bisnis di tengah masyarakat kita. Gitu. Baik, artinya dari teman-teman pengusaha sih sangat support sekali jikapun memang PPKM mikro ini diterapkan dan sudah sangat siap untuk kembali menelan kerugian, tapi yang harus dijamin adalah efektivitasnya dan juga komitmennya di lapangan dan ketegasannya. Betul. Begitu ya. Betul Pak Uki. Jadi istilahnya gini lah, walaupun batin ini menangis ya pengusaha-pengusaha kita, tapi mendukung asal memang bisa mempercepat daripada penyebaran virus corona ini sehingga nantinya kita mempercepat daripada berbagai aktivitas usaha dan bisnis. Nah tentu juga nanti harapan kita bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik. Baik, ada butir-butir pengaturan lah yang tentunya nanti kemudian akan disampaikan oleh pemerintah jika kemudian PPKM mikro ini diterapkan. Dalam penyusunan itu ada komunikasi dengan teman-teman usaha nggak Pak Sarman? Artinya ada concern-concern yang mungkin sudah disampaikan atau tidak kepada pemerintah jika PPKM mikro ini diterapkan? Ya, dari sisi kami dari dunia usaha, kami sudah menyampaikan poin-poin itu kepada pemerintah.
Ya tinggal pemerintah merespon, ya kemudian juga bagaimana agar ini tersosialisasi dengan baik, terutama kepada masyarakat misalnya. Contoh, kalau PPM Mikro ini diberlakukan PPKM ini, tentu kan masyarakat sudah harus berbelanja ketersediaannya untuk Sabtu Minggu ya di antara hari Senin sampai Kamis gitu kan, sehingga tidak lagi ada alasan di jalanan saya mau berbelanja ini, mau beli kebutuhan ini. Nah, contoh-contoh sosialisasi seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat kita jauh-jauh hari gitu, supaya apa? Supaya memang betul-betul kebijakan ini bisa diketahui oleh semua masyarakat kita. Nah, kemudian yang paling penting Mas Uki adalah bahwa kebijakan ini kalau bisa juga harus betul-betul Jawa Bali ya harus dilaksanakan seluruh wilayah kita. Gitu. Jangan misalnya di Jakarta diberlakukan, takutnya nanti di Bekasi, di Tangerang, di Depok tidak diberlakukan. Jadi ini harus simultan semuanya supaya serentak, supaya kita mampu menekan secara keseluruhan gitu. Karena kita tahu bahwa Jawa Bali ini kan menjadi sentra ekonomi kita, sehingga nanti kalau ekonomi di Jawa ini katakanlah bisa bergairah kembali, ini akan sangat berdampak terhadap ekonomi nasional. Mas Arman, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.